Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pratama. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik dari tugas data mining yang diberikan oleh Pak Nur Ahmad Setiawan mengenai EEG Signal Analysis for I-State Classification. Pendahuluan, Brain Computer Interface atau BCI adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang kesehatan yang dapat menggambarkan aktivitas otak. Elektroencephalography atau EEG adalah salah satu teknologi BCI yang paling umum digunakan karena efektivitas biaya dan resolusi temporal yang sangat baik. Ekstraksi fitur, preprocessing, dan klasifikasi adalah beberapa teknik pemrosesan sinyal yang efisien yang pada dasarnya digunakan untuk implementasi praktis sistem. Studi ini memberikan gambaran bagaimana data EEG dapat digunakan pada banyak sektor. Dalam kasus ini adalah melakukan klasifikasi pada deteksi keadaan mata. Kemudian tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengembangkan suatu sistem atau jaringan yang dapat membedakan dua keadaan mata, yaitu mata terbuka dan mata tertutup. Menggunakan algoritma machine learning untuk menyelesaikan masalah, serta tools yang digunakan adalah Orange Data Mining. Dataset yang digunakan yaitu berasal dari UCI Machine Learning Repositories. Dataset yang digunakan ataupun dataset yang dipilih terdiri dari 15 atribut yang berjumlah 14.980 titik data dengan proporsi data kondisi mata terbuka adalah sebesar 55% dari keseluruhan data dan untuk kondisi mata tertutup yaitu sebesar 45% dari keseluruhan data. Kemudian implementation steps-nya yaitu yang pertama adalah memahami keseluruhan dari datasetnya. Kemudian dilakukan pre-processing data yaitu dengan membuang missing value dari dataset tersebut. Kemudian membuang data outlier dari dataset tersebut. Kemudian transformasi data, tes dan skor berdasarkan metode yang akan dipilih sebagai metode pembanding. Dan kemudian melihat hasil dan analisanya. Pengujian. Untuk pengujian, jumlah data setelah dilakukan pre-processing adalah sebanyak 12.275 data dari 14.980 data. Kemudian proporsi data yaitu sebesar 70% data training dan 30% data testing. Pengujian dilakukan dengan menguji 10 folds cross validation, 20 folds cross validation, dan random sampling dengan strain per test sebesar 50 dan training set sebesar 70%. Algoritma atau model yang digunakan sebagai pembanding antara lain Support Vector Machine atau SVM Learner, Random Forest Learner, Logistic Regression, Decision Tree, dan Naive Bayes. Kemudian terdapat hasil dari pengujian pada 10 folds cross validation seperti pada gambar, yaitu dari sini dapat terlihat bahwa Random Forest Learner memiliki classification accuracy yang paling baik di antara 4 metode lainnya yang digunakan sebagai pembanding, yaitu sebesar 0,893. Kemudian terdapat hasil dari pengujian pada 10 folds cross validation dan pengujian random sampling. Pada pengujian 20 folds cross validation juga ditemukan bahwa Random Forest memiliki classification accuracy yang lebih baik di antara 4 metode pembanding lainnya. Begitu pula pada pengujian random sampling. Selanjutnya masuk kepada analisis dari pengujian tersebut. Pengujian pada step sebelumnya yaitu semua model mendapatkan sedikit peningkatan akurasi pada pengujian 20 folds cross validation. Kemudian Random Forest Learner memiliki akurasi klasifikasi terbaik pada setiap pengujian dan memiliki nilai tertinggi yaitu 0,897 yang tentunya berada pada pengujian 20 folds cross validation. Selanjutnya, Decision Tree memiliki akurasi yang mendekati Random Forest Learner, yaitu memiliki nilai tertinggi sebesar 0,839. SVM Learner memiliki tingkat akurasi yang paling buruk di antara yang lainnya, sehingga SVM tidak akan menjadi metode yang dipertimbangkan dalam melakukan klasifikasi keadaan mata berdasarkan data sinyal EEG. Random Forest Learner dan Decision Tree adalah metode terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah klasifikasi tersebut.
Demikian presentasi singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.